Baik, selamat malam Ibu Bapak dan rekan-rekan semua. Namaste, bagaimana kabar malam hari ini? Oke. Sehat semua ya. Baik, selamat datang di sesi Selasa malam. Bertemu lagi dengan saya, Niken Retno Rahayu, instruktur dari Indonesia Pranic Healing. Kita jumpa lagi dalam sesi dengan tema besar Hidup dalam Harmoni. Ya. Sebelum kita mulai sesi kita akan mengawali dulu dengan doa. Silahkan Anda berdoa sesuai keyakinan masing-masing dan kami akan menghantarkan secara universal. Ya. Baik, kita sadari keheningan, kita rasakan syukur dalam diri kita. Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami semua dapat berkumpul bersama untuk sharing, belajar, dan meditasi bersama di sesi malam hari ini. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon bimbingan, bantuan, perlindungan-Mu. Kiranya dari awal hingga akhir sesi ini semua berjalan dengan baik, koneksi internet juga lancar, kami dapat belajar dan memetik pelajaran yang akan kami sharing dan pelajari bersama, sehingga kami dapat semakin bertumbuh. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih. Amin. Baik, malam hari ini kita ada topik judulnya Pranic Healing, membuat hubungan yang sulit menjadi lebih mudah gitu ya. Kali ini kita akan mengundang sahabat kita ya yang sudah seorang pranic healer yang akan berbagi pengalamannya terkait dengan topik malam hari ini. Siapakah dia? Langsung saja kita undang Mbak Catherine Suwongso dari Medan. Silahkan. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sharing pengalamannya. Mungkin saya cerita dahulu ya, bagaimana masalahnya itu ya, gitu loh. Dikarenakan saya baru balik ke Indonesia 2013 setelah hampir 10 tahun tinggal di luar negeri. Nah, tidak disangka menemukan konflik di rumah sendiri gitu. Jadi harus mulai dari nol, cari kerjaan kembali, sekolah anak, semua bergumul di saat bersamaan. Tahun demi tahun berjalan sampai 2015, aku masih mikir kok nggak selesai-selesai ya masalahnya. Selalu aja ada konflik, kok bisa gitu. Jadi kita cobain dengan cara dulu. Sebelum saya mengenal pranic healing, cara dulunya adalah coba kita dengerin dulu. Mungkin saya salah prasangka. Atau coba saya ngomong baik-baik. Atau saya coba layani baik-baik. Tapi selalu tidak bisa ketemu. Selalu ada clash dan konflik. Nah, saya terbuka aja, ini hubungan saya dengan ibu yang agak rumit waktu itu. Ini bisa terjadi terhadap semua orang, bisa saja rekan kerja, anggota keluarga lainnya, adik-adik, atau teman dekat ya. Tapi buat saya impact kali ini yang besar sekali itu karena hubungan sendiri, orang tua sendiri. Jika bisa, kita kan kalau sudah pulang rumah nggak pengen ada masalah, habis capek-capek kerja juga nggak pengen adanya keributan. Karena itu bisa sampai ya banting pintu, ada ya berbagai macam lah gitu. Jenis keributan yang terjadi. Nah, di tahun 2017 saya dikenalkan dengan pranic healing. Caranya itu waktu itu aku ditanya, saya di scan basic dan jantung. Terus dikasih tahu. Karena saya nggak bercerita banyak sama teman saya ini. Dia bilang, Kat, kamu kenapa ya? 5 tahun yang lalu itu jantungmu tuh besar katanya. Kalau jantung besar itu artinya bahagia kita ya kan. Seperti nanti meditasi nanti akan dijelaskan. Dan basic kamu itu juga oke sih gitu kan. Nah, tapi sekarang ini kok jadi begini ya? Itu gimana? Iya ya. Saya nggak bercerita karena dia bukan teman dekat banget, hanya teman baru kenal yang mencoba untuk mengenalkan pranic healing kan.
Nah setelah di scan saya tanya-tanya, loh kamu kok tahu ya? Padahal gue nggak cerita banyak gitu. Kok bisa? Barulah dia bercerita dari scanning, dia belajar dari pranic healing. Oke, ya udah saya coba terbuka bercerita mengenai masalah di rumah. Apa yang harus saya lakukan? Kebetulan kita sama-sama punya problem yang sama. Tapi teman saya ini sudah selesai masalahnya. Loh, bisa ya? Bagaimana caranya? Langsung kita tanya. Jadi sangat penting sekali untuk mengetahui masalah apa sekarang kita hadapi. Dan seberapa besar kita mau melepaskan dan keluar dari masalah ini. Jika tidak kita selesaikan, dia tetap akan bergumul. Bergumul terus, datang lagi. Jadi saya coba. Waktu itu saya belum masuk kelas basic. Jadi saya coba, dia minta, oke, kamu coba lakukan dulu doa memaafkan. Belum ngerti ya, cerita belum mengerti. Duluan. Duluan. Ngerti, jadi doa memaafkan, terus disuruh ikutin Twin Heart. Twin Heart-nya, saya bilang meditasi saya nggak pinter loh, nggak pernah meditasi waktu itu kan. Jadi ya udah, coba aja deh, pokoknya saya mau selesai. Ya semoga bisa cepat gitu, bisa cepat kelar. Karena udah nggak ada way out. Kita tanya, dibilang kurang ajar, coba bertanya kenapa masalahnya, dibilang kamu nggak akan ngerti, ya susah lah gitu waktu itu. Ya udah, saya cobain. Dulu belum ada online, jadi itu harus by phone call. Terus dikasih tahu, oke, ya udah kamu beli dulu audionya. Oke, aku beli dulu, tak cobain. 3 bulan, berubah, semua hal berubah. Jadi berubahnya itu sangat aneh dan ajaib sekali. Ibu bilang saya yang berubah, dan saya bilang beliau yang berubah. Kenapa? Contoh kecil, di pagi hari biasanya di meja makan, di pagi hari sarapan, kita pengennya itu ya makan mungkin ala kadarnya. Tapi ibu saya kan di Indonesia udah lama, jadi makan tuh kadang makan berat, nasi goreng atau gimana, saya nggak bisa makan, nggak terbiasa gitu loh. Kadang hanya teh atau roti cemil gitu. Kena marah waktu itu. Jadi ini nggak ada suara. Loh, kok nggak di komen ya? Terus mulai lagi, nggak ada tuntutan lainnya. Biasanya saya harus kerja, terus pulangnya malam, dibilang kenapa nggak jaga anak waktu itu. Ya karena kan saya juga baru balik, jadi harus cari kerjaan, harus jaga anak, ya ngurus rumah tangga lah begitu. Itu juga nggak ada lagi. Oke. Ajaibnya, saya langsung telepon teman saya. 3 bulan loh, itu nggak ada loh, hilang semuanya. Kemana gitu kan? Terus dia tanya, kebetulan ini juga ada basic kelas, kamu ikut dulu deh, biar lebih mengerti apa yang terjadi dan apa itu energi. Karena semuanya ada hubungannya, jauh-jauh juga ada hubungan karma sih. Oke, saya coba. Waktu itu saya belum bisa, karena saya coba pakai uang tabungan saya untuk bangunin restoran buat suami. Jadi terpaksa nyicil, karena semua biaya kan masuk ke restoran. Nah, akhirnya saya cobain. Karena sudah melihat efeknya, saya coba. Meskipun harus nyicil, saya cobain basic. Barulah kita mengenal apa itu harus membersihkan diri, energi itu apa, Twin Heart itu manfaatnya apa, semua dijelasin. Oke. Nah, setelah itu basic saya 2017, berarti dari 2013, 14, 15, 16, 17, hampir 5 tahun saya bergumul dengan berbagai cara, tidak berhasil. Dan hanya dengan rutin memaafkan, seminggu 3 kali, waktu itu kadang juga 2 kali saja, dan Twin Heart meditation 3 bulan, selesai. Kelar permasalahan saya yang seumur hidup. Berasa, aduh kok nggak ada jalan keluarnya ya, gitu loh. Nah, anehnya, saya pernah punya impian, pengen balik lagi ke tempat, ke Australia, waktu itu saya di Australia. Karena nggak tahan tinggal di sini kan. Jadi punya keinginan pengen balik gitu. Itu keinginan saya terwujud dan ibu saya lah yang bawa saya ke sana. Jadi saya berpikir kalau saya bersyukur banget bisa ketemu kali ini. Kalau nggak ada, mungkin saja sampai sekarang saya belum ada kesempatan untuk balik lagi. Jadi impian saya pun jadi banyak terkabul dikarenakan beliau. Ya, saya berterima kasih aja sih ya.
Kalau enggak saya selesaikan, waduh, saya kira entah sampai kapan lagi mau terus-terusan, nggak enak hubungan yang sulit ini. Jadi dari sini hubungan kita sudah yang sampai kata benci ya, bisa dibilang ya. Karena saya pernah bilang sama Bapak, boleh nggak saya pindah rumah? Saya keluar dari rumah, karena udah nggak tahan waktu itu. Sampai sebegitunya. Dan sekarang itu sudah tidak ada lagi. Sedikit pun tidak ada lagi. Jadi ya bersyukur banget sih bisa mengenal pranic healing dan bisa diberikan kesempatan untuk sharing. Tentunya blessing ini juga kita diakhiri berkati dengan orang rumah supaya selalu sehat, harmonis, ya. Karena kan kadang di rumah itu kalau rame ada aja deh masalahnya gimana gitu. Jadi menghindari hal itu, banyak di blessing, cinta kasih, harmonis, ketenangan, dan juga perlindungan serta kesehatan. Itu sih selama ini doa. Itu sekian sharing dari saya. Mungkin ada yang mau cerita? Thank you Mbak Catherine untuk sharingnya malam hari ini. Menarik ya. Ternyata dengan teknik memaafkan, kita meminta maaf, memberi maaf sangat powerful sekali. Ya, kadang-kadang memang bukan kadang-kadang, bahkan seringkali konflik itu akan muncul justru dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya, kalau tadi Mbak Catherine kasusnya juga dari orang terdekat gitu ya, dari orang tua. Gitu. Baik, kita beri kesempatan untuk rekan-rekan ya. Mungkin ada yang mau bertanya kepada Mbak Catherine, silahkan kita berikan kesempatan. Atau mau ada yang memberi komentar, silahkan. Makasih Pak Surya, thank you. Itu sangat nggak percaya banget ya, hubungan yang sudah dari benci menjadi akhirnya biasa-biasa saja, dan sampai hari ini saya mencoba membangkitkan rasa suka kembali, syukur. Mungkin teman-teman ada yang pengalaman yang sama, ketemu dengan orang yang memiliki gesekan, atau orang yang kita kurang suka misalnya. Terima kasih juga Bu Astri. Ya, silakan. Mungkin ada yang memiliki pengalaman yang sama dan saat ini masih bergumul dengan permasalahannya, artinya belum bisa keluar ya. Masih bermasalah dengan seseorang, belum bisa berdamai dengan orang tersebut atau dengan diri sendiri. Nah, bisa sharing di sini nanti mungkin sharing dari kita malam ini bisa memberikan solusi dan jalan keluar untuk Anda juga ya, supaya memiliki relasi yang lebih baik dengan orang-orang terdekat Anda. Malam Bu Catherine. Malam Pak. Bu Catherine boleh lebih detail nggak dengan apa teknik memaafkannya? Apakah sama seperti yang sekarang ini terapi maafkannya atau seperti apa? Iya. Itu aja Bu, makasih ya. Thank you Pak sudah tanyain, thank you. Ya, pastinya di awal tuh waktu memaafkan itu gimana ya? Kita ada kesannya saya nggak salah kok, gitu loh. Saya punya prinsip sendiri kan, saya nggak salah kan, gitu kan. Justru pertanyaannya ini kan bukan soal siapa salah dan siapa benar gitu loh. Apa sih yang sebenarnya yang baik dan benarnya harus dilakukan? Soalnya kalau misalnya kayak tadi contoh sarapan pagi, saya disuruh makan yang berat, saya juga agak susah ya. Bukan nggak mau sih, tapi memang susah gitu loh. Jadi di awal itu memang kerasanya aneh, tapi dicoba terus sih. Dicoba sampai akhirnya saya bertanya apa yang bisa saya syukurin atau saya berterima kasih dari kehadiran orang ini gitu loh. Karena dulu saya ingatnya saya memang sempat menjadikan ibu saya sebagai role model. Wah, wanita karir ya, keren ya, anak bisa diurus, kerjaan bagus, penampilan juga bagus. Tapi entah kenapa suatu saat itu sampai ya bencinya itu sampai tertulis di diary lah gitu, sampai ketahuan sama orang rumah waktu pindah rumah itu bukunya. Jadi memang sudah lama sih case-nya kita, sudah lama-lama sekali. Jadi selama saya di luar negeri nggak pernah ada masalah. Jadi kalau jauh itu nggak ada masalah, tapi sekarang saya di rumah, satu rumah, gimana dong gitu. Jadi mencoba, kata-katanya sama. It's just that dia harus from the heart, dan it takes time. Yang penting kita mau berubah.
mau berubah pasti bisa dan pasti akan diberkati. Ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan nih Mbak Catherine dari Mbak Astri ya. Jadi key Iya. points-nya yang bisa merubah tadi apa ya Bu? Kemudian berapa lama bisa sembuh relasinya? Key point-nya, apakah Anda benar-benar mau keluar dari hubungan yang sulit ini? Jika tidak mau dan suka untuk merasa luka terus-menerus atau sakit bahkan yang terus-menerus itu loh. Karena aku juga pernah merasa sakit sampai pengen bunuh diri. Case-nya tuh udah waktu sekolah dulu lah. Merasa tidak dihargai, dikritik. Ya berbagai macam lah, biasa orang tua. Jadi ya begitu. Separahnya segitu, akhirnya kita tanya sendiri. Kalau saya nggak selesaikan, beliau ibu saya, masa saya memutuskan hubungan keluarga? Gak mungkin loh. Kehadiran beliau ada maksud dan ada pelajaran yang harus saya petik. Dan itu seiring perubahan saya selama 3 bulan ya, terus-menerus dicoba. Teman saya juga ada tanya, apa yang kamu rasakan dari orang ini? Itu adalah buah yang telah kita tanam. Oh, oke. Karena saya merasa dikritik, tidak dihargai, saya coba pikir lagi. Jangan-jangan ada dari saya kata-katanya. Kalau yang lalu mungkin sudah lupa ya, yang lalu itu karena kan halnya sekecil sekali ini. Terus gimana dong gitu. Jadi akhirnya ya udah minimal mulai dari sekarang saya stop. Itu sih. Intinya Menjawab juga ya. dari sendiri juga berubah, artinya menanam bibit yang berbeda supaya panennya juga berbeda juga ya Mbak Catherine ya. Sebenarnya sih niatnya supaya cepet sih. Karena kan kita pengennya cepat selesai, ya happy-happy lah. Kalau ibu happy, kita pasti happy. Katanya rezeki orang tua kan, kalau misalnya kita mau sukses, orang tua kita harus bahagia gitu. Dan bahagia ke orang tua, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Saya mau tanya, ya, Bu. Ini sama Catherine apa Mbak Niken, monggo sing menjawab siapa aja boleh. Begini, banyak kasus itu anak perempuan dan ibunya itu saya mengamati banyak selisih paham. Nah, itu apa jawabannya nanti? Soalnya saya dulu juga sama anak perempuan saya begitu. Sebelum kami sama-sama sekolah planning healing, sering konflik. Setelah saya sekolah planning healing, saya mengikuti juga kursus soul. Ternyata soulnya anak saya sama saya tuh tuaan soul anak saya. Lucu kan? Jadi kami sekarang ini sering berdiskusi malahan. Karena anak saya soulnya lebih tua, jadi dia lebih bijak. Kadang-kadang saya justru bertanya pada dia. Itu asiknya setelah kami mengikuti planning healing. Catherine, terima kasih. Setuju Bu, setuju. Sekarang itu juga didiskusi. Sebenarnya aku udah ngajak sih Mama untuk ikutin. Karena Mama setuju dan melihat perubahan. Dia bahkan kasih tahu teman-temannya. Terus teman-temannya tanya, kamu karena apa? Ya, coba deh planning healing. Manfaatnya banyak, saya bilang. Tapi ya itu. Kalau nggak dijalani tuh bingung gitu loh. Tapi teman saya sih lumayan bilang, coba. Kamu harus coba dulu forgiveness. Coba dulu memaafkan. Coba dulu twin heart. Minimal kita coba dulu menjalankan. Daripada kita tidak mencoba dan terus mengeluh, itu bukan jawaban sih. Itu sih. Jadi ya saya juga bersyukur banget. Iya. Bersyukur banget bisa. Mungkin dari Bu Niken ada tambahan. Ya, sedikit tambahan ya Bu Martini. Ya Mbak Niken. Tentunya sebenarnya tidak hanya ibu ke anak perempuan ya, bisa jadi mungkin kasusnya juga terbalik, artinya bisa ayah ke anak perempuan atau ibu ke anak laki-laki. Pokoknya hubungan orang tua dan anak juga bisa terjadi, pasangan atau kakak adik atau siapapun lah bisa gitu ya. Artinya sebenarnya ketika kita dipertemukan, dilahirkan ke dunia ini, dipertemukan dengan dalam satu keluarga misalnya dengan orang tua, dengan pasangan, dengan kakak adik dan saudara-saudara yang sekarang ini, itu pasti kan ada tujuannya ya Bu ya. Ya, pasti ada tujuannya. Apa ya? Salah satunya kita mesti belajar. Misalnya apa? Oh kok saya sama anak saya misalnya, ini contoh kasus ya Bu. Kok
kadang-kadang tidak apa-apa, saya jadi merasa tersinggung misalnya, padahal tidak bicara, tapi cuma sikap saja kok rasanya membuat saya sakit hati, contoh. Nah, apa kadang-kadang bisa kita pelajari? Oh, salah satunya adalah pelajarannya bisa memaafkan, bisa meminta maaf secara batin. Pelajarannya yang lain adalah bisa bersikap lebih sabar, gitu. Dan banyak lagi yang pasti pelajaran-pelajaran yang bisa kita cari dari kasus per kasus tentunya. Tapi pasti dan bahkan hampir kebanyakan salah satunya adalah memaafkan dan meminta maaf. Itu salah satu pelajaran yang harus dilakukan, gitu Bu Martinia. Terima kasih. Mungkin ada Tapi yang Bu Martini beruntung banget loh mau sama putrinya bersama untuk sama-sama belajar. Saya masih berusaha. Ya kami kalau ya sering diskusi malahan. Jadi segala hal kami diskusikan. Kadang-kadang anaknya tuh ngiri. Nah, ketika sudah bisa melewati fase itu kan Bu, misalnya sudah bisa memaafkan, meminta maaf, nantinya bisa saling tumbuh bersama, ya kan? Bisa saling belajar bersama, ya. Justru ini bisa saling menumbuhkan satu sama lain. Itu bagus sekali sih kalau kami melihat Bu Martini sama Mbak Ika. Tidak, maksudnya jarang yang ada kasus yang bisa seperti itu gitu. Selamat Bu Martini. Iya, terima kasih. Dalam kehidupan kali ini bisa sama-sama belajar ya, bagus. Nah, menambahkan juga rekan-rekan, memang tentang memaafkan ini khususnya salah satu tadi resep yang dilakukan oleh Mbak Catherine ini terkait dengan kasus relasi gitu ya, masalah hubungan. Kita memang setiap sesi ini kita melakukan gitu ya, tetapi memang kita bisa mempelajarinya lebih dalam, itu di kelas namanya Achieving Oneness with the Higher Soul ya. Jadi bagaimana caranya kita menghadapi orang-orang yang sulit dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa memaafkan, meminta maaf secara batin, lebih dalam memang di sana. Ya, jadwal yang selanjutnya nanti ada di bulan Juni, tanggal 26 dan 27. Ya. Kemudian kalau tadi terdekat dulu Bu, yang terdekat, ya yang achieving, kalau yang tentang ini, yang memaafkan itu yang sudah paling terdekat ya, karena baru lewat kemarin, Sabtu Minggu kemarin ya. Nah, kalau tadi kita bicara, Mbak Catherine menyinggung di awal-awal, kok ada yang mengatakan temannya di scanning cakra jantung, cakra dasar, kondisinya begini-begini. Nah, di Pranic Healing, ya, kita akan belajar yang namanya scanning, atau kita belajar untuk mengetahui bagaimana cara, salah satunya ya, mengukur energi dalam tubuh kita. Jadi, kita akan tahu kondisi kita secara energi seperti apa, sehingga ketika kondisi secara energi ini diketahui, kadang-kadang secara fisik nanti pasti ketika ditanyakan itu akan banyak cocoknya gitu ya, banyak cocoknya. Kayak tadi contohnya Mbak Catherine, kok cakranya begini, kondisinya begini, apakah sekarang kondisinya begini kan gitu, pasti akan cocok. Nah, kabar baiknya sebenarnya ketika kita tahu kondisi kita secara energi seperti apa, misalnya itu tidak bagus, kita bisa memperbaikinya sendiri. Ya, kita bisa memperbaikinya sendiri. Bagaimana caranya? Memang harus belajar ya. Belajar mulai dari basic pranic healing ya. Basic pranic healing ini kita belajar akan lengkap, kita belajar menyembuhkan diri sendiri, orang lain ya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jadwal yang terdekat ini nanti ada di Sabtu Minggu ini ya, ada di beberapa kota. Ya, tanggal 27-28 itu ada di Solo, di Ungaran, di Surabaya, Bandung, dan Bogor. Ya. Untuk teman-teman Medan, kita di Maret. Medan tanggal 11 dan 13 Maret. Ya. Yeah. Dan sekitarnya bisa kontak Mimi atau Mbak Catherine, silakan. Yang di Solo nanti bisa kontak Mbak Ciwi untuk Sabtu Minggu ini, kemudian Ungaran Pak Joseph. Surabaya bisa kontak saya, silahkan. Kemudian Bandung dengan Bu Wanti, atau Pak Asram ya, kemudian Bogor dengan Pak Mirsa. Nah itu. Kemudian bagi Anda yang terkendala misalnya karena saat ini situasi pandemi ya, tidak bisa pergi kemana-mana, ya Anda juga bisa belajar secara online dulu. Ya, online ini memang baru bisa untuk menyembuhkan diri sendiri. Ya minimal Anda bisa menyembuhkan diri sendiri dulu. Ya, secara energi bisa melakukannya. Jadi bisa memperbaiki kondisi secara energi sehingga
kondisi secara fisik nanti akan mengikuti menjadi lebih baik. Mungkin buat contoh satu ya Bu ya, Ya. yang kemarin pelajaran saya itu kan di cakra basic dan cakra jantung, cakra dasar, sorry. Cakra dasar itu katanya efeknya sama kemakmuran. Oke, efeknya sama kemakmuran. Jadi kalau dibersihin, berarti saya jadi siap menampung kemakmuran yang lebih besar, gitu loh ceritanya. Nah, itu salah Itu satu. salah satunya kira-kira. Jadi banyak sekali dan sehingga karena kita mempunyai tujuan, saya pengen ini gitu loh. Saya punya target, saya pengen ini. Bagaimana saya mencapai hal itu? Nah, itu semua ada. Kita dapat pengetahuan dan teknologinya di Pranic Healing. Tapi semua itu adalah keterampilan. Harus dilatih. Bahkan menulis saja kita juga berlatih ya. Itu menulis buku dulu, satu buku loh dulu kita. Sekarang aja yang ada pakai iPad segala macam, anak-anak nggak usah menulis lagi gitu tanya gitu sih. Jadi sehingga ya meskipun pandemi kita juga bisa ini apa sih banyak sih sebenarnya terbantu dari sisi kita menanam karma baik dengan melakukan blessing, ya melakukan doa, dan juga kita sendiri membersihkan diri kita, rajin ibadah kita seperti mandi, jadi jauh lebih sehat. Maka cakra Anda akan besar, tubuh Anda akan menjadi lebih sehat secara fisik, dan emosi akan lebih baik. Seperti itu. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi atau mau sharing? Silakan. Ayo silakan, boleh aja misalnya bukan keluarga juga nggak apa-apa, boleh misalnya rekan kerja atau teman dekat misalnya. Ada yang mau sharing? Boleh apa Bu ya? Nambahin dikit Bu ya. Silakan. Tadi yang disampaikan Silakan, Pak Bu Sri Sumartini ya, yang mengenai kalau itu ibu dengan anak perempuan. Ya tidak selalu begitu sih Bu. Soalnya pengalaman saya, ibu saya nggak punya anak perempuan, semuanya anak laki. Jadi Oke. Iya Pak. jadi kalau kita bicara di biologi kan ada namanya DNA. Kalau kita belajar di Pranic Healing kan ada namanya energi ya. Jadi bisa jadi karena itu dari orang tua karena sayang kepada anaknya itu energinya secara tidak sadar juga tertransfer. Ya, itu baik energi yang baik maupun energi yang kurang baik. Nah, itu yang saya alami. Ya. Jadi yang tadi sampaikan Bu Nika benar. Saya mulai merasakan itu setelah ikut kelas soul itu. Nah, dari situlah baru mulai setelah mungkin 5 bulan setelah itu baru mulai terasa. Oh, ada sesuatu ya kayaknya yang nggak pas ya di mana ya. Kenapa setiap kali kalau saya telepon padahal jauh loh dengan ibu itu tinggalnya maksudnya ya. Kan berjarak, jarang ketemu. Tapi kok telepon tuh kok ada yang rasa nggak enak gitu loh. Rupanya energinya itu ada yang nyangkut lah istilahnya yang mesti diselesaikan lah. Nah, dari situ saya baru ikut kelas psikoterapi itu. Nah, memang kalau saya mulainya dari terapinya memaafkan diri sendiri. Nah, dari saya, ketemunya saya memaafkan diri saya. Dari situ baru saya ngerti apa sih yang harus saya lakukan dengan ibu saya. Ya bisa sih secara batin memang benar karena kita belajar ya beruntunglah dapat toolsnya di Pranic Healing ini kita jadi dapat tools itu ya bisa secara batin itu bisa memaafkan. Jadi saya maafkan diri sendiri malah dulu awalnya itu. Baru saya kirim ke mama saya. Jadi nggak selalu antara ibu anak perempuan. Iya Pak. Nggak penting Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Surya sharing tambahannya ya. Baik, sudah jam 8:30. Apakah ada yang baru pertama kali ikut Twin Hearts malam hari ini? Sharingnya masih kurang nih, sharingnya nih. Ya, nanti bisa dilanjutkan minggu depan ya, Mas Arya. Kita bisa lanjut lagi. Asik. Atau mau ada yang sharing lagi, silahkan kita beri kesempatan. Satu orang lagi boleh. Apakah Anda memiliki hubungan dengan seseorang yang kurang nyaman dan levelnya sampai di mana?
Jika belum terganggu, mungkin belum mau ya untuk diselesaikan gitu ya, untuk supaya hubungan itu selalu anteng-anteng. Tadi ada Saya diceritain sama, sorry, iya silahkan. saya dulu pernah cerita tentang apa namanya. Ya saya ketika salah menanggapi seseorang jadi tersinggung dan saya benar-benar nggak bisa tidur meskipun saya sudah ritual memaafkan berkali-kali. Semalam itu tidur kayak apa ya, nggak nyaman gitu. Ingat orang itu terus aku melakukan kesalahan yang sangat besar. Kayak em, jadi kayak aku sudah belajar sampai di titik ini masih salah juga gitu. Saya akhirnya memaafkan dua-duanya ya. Saya memaafkan saya sendiri. Saya masih harus belajar lagi. Saya benar-benar minta maaf sama orang itu, sama teman saya ini, karena ternyata lebih besarnya adalah saat itu saya marah, marah pada diri sendiri. Jadi meskipun saya sudah melakukannya, tapi nggak bisa dipungkiri ada naturalnya yang bahwa saya kemarahan itu sampai terwujud secara fisik, yaitu saya menjadi sakit. Nggak sampai 24 jam dari kejadian itu, saya kan nggak ngobrol sama teman saya, nggak berani lagi WA-an atau apa karena takut lebih menyinggung lagi. Tapi saya melakukan ritual maafkan terus-menerus. Tapi sorenya saya meriang. Ya, saya meriang. Saya sakit. Manifestasi Masih ada dari ganjalan mungkin ya Mas Ari ya? sangat mengganjal, sangat mengganjal. Jadi meskipun saya sudah ritual memaafkan berkali-kali dan hampir nggak terputus ya. Setiap kali saya ingat nggak nyaman langsung saya putuskan. Tetapi ada sesuatu yang alami bahwasanya ada ketakutan juga bahwa saya takut kehilangan pertemanan ini. Gitu. Maksudnya pertemanan itu mungkin buat saya cukup cukup apa ya, berharga. Apapun bentuknya pertemanan itu saya bilang bagi saya secara umum pertemanan itu sangat memiliki harga. Jadi ketika saya melukai orang dengan perkataan saya, dengan sikap saya, kalau itu memang sebuah pertemanan yang saya hargai, saya akan sangat sakit ternyata. Dan juga hanya nyebut, saya sakit hati karena melukaimu, tidak. Saya sakit fisik, saya meriang, saya benar-benar sakit, ada benar sakit, benar-benar sakit, physically gitu loh. Jadi em, akhirnya satu lagi di sini em, saya terus ritual memaafkan itu terus menerus, doa memaafkan itu terus menerus. Esok paginya, itu kan malam minggu kejadian saya berselisih sikap lah ya, itu terus minggunya itu saya sakit, Senin pagi itu masih sakit, Senin siang saya menyadari bahwa eh, saya sakit, saya harus menerima ini. Kalau saya tidak menerima, saya juga harus menerima bahwa saya masih perlu belajar dan saya memang harus terus belajar. Belajar sampai kapanpun, sampai benar-benar meninggalkan tubuh fisik. Setiap kali saya kejeglong, setiap saya kejeglong itu apa ya? Mungkin ya kesandung Ya lah ya. merasa sakit lagi gitu. Ya, kita melakukan kesalahan ya. Maksudnya ada kalanya kita kurang sensitif terhadap keadaan, terus akhirnya kita melukai orang. Nah itu proses itu saya adalah makhluk yang masih memiliki jauh dari kesempurnaan dan kesalahan itu saya wajar. Itu adalah kewajaran. Di situ saya banyak belajar. Terus satu lagi sorenya saya memutuskan untuk ke dokter. Nah, sini untuk yang belum masuk running healing, ada salah satu value tidak boleh terlalu fanatik. Hindari fanatisme berlebihan. Bahkan terhadap pengajaran yang kita terima, kita pelajari ini. Nah, di situ saya kembali diingatkan bahwa pranic healing adalah teknologi pengobatan komplementer, melengkapi medis. Jadi saya kembalikan lagi ke fitrahnya. Ini bukan pengganti medis, tetapi pelengkap medis. Nah, ada dua hal yang saya pelajari. Saya belajar rendah hati untuk menerima bahwa saya adalah makhluk yang terus belajar.
Saya tidak boleh menghukum diri saya lagi. Satu hal lagi, pranic healing itu bukan pengganti medis. Jadi saat saya menetapkan saya mau ke dokter, sorenya mau ke dokter, sekali saya minum obat itu, saya minum nggak ya waktu itu? Minum. Ya, dengan hati saya minum obat itu, sakitnya benar-benar selesai. Malam maksudnya setelah minum nggak berapa lama sudah nggak ada sakit badan, kemarahan juga sudah. Berapa hari setelah itu kami bertemu si teman saya tadi dan itu tidak ada masalah. Kami saling mengungkapkan minta maaf secara fisik, sama-sama secara fisik. Jadi bukan kami terjadi harmoni lagi dan luar biasa. Saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan jika saya tidak mengenal pranic healing. Terima kasih untuk sharing ini. Thank you Terima sharingnya kasih, Mas Ari. Mas Ari, aku mau tanya Mas Ari. Mas Ari kan merasa salah ya. Terus Mas Ari ada langsung bilang sorry nggak secara fisik? Oh ya, secara fisik di awalnya iya. Oh sudah. Sudah, tapi sahabat saya masih tersinggung sangat sekali. Sangat tersinggung. Dan itu artinya bahkan sudah dimintain fisik, belum tentu. Aku nggak bisa, hanya kamu udah merasa sudah itu lebih ke kesadaran. Ya itu masing-masing ya. Belum tentu sahabat saya. Gimana ya? Kadang kalau sudah mengerti itu lebih gampang sih ya. Maksudnya sama-sama yang penting mengakui kita ada salah. Itu kan sudah one step ahead gitu loh. Problemnya ketika kalau misalnya saya nggak suka, terus karena nggak suka, karena berselisih pendapat gitu loh. Bukan berarti dia yang benar atau dia yang salah, bukan berarti saya benar atau saya yang salah. Itu kadang kita nggak bisa lepas gitu. Itu sih. Kalau dirasa saya ya, tapi kalau di terhadap teman sih saya betul-betul biasanya saya setuju sih, kita langsung minta maaf dan kita lakukan doa maafkan itu secara umum dulu kita lakukan. Secara umum kan pengertiannya meminta maaf secara fisik itu tetap kita lakukan dulu. Perkara beliaunya belum langsung memaafkan, langkah selanjutnya adalah hal selanjutnya adalah kita lakukan secara batin. Ternyata fisiknya mengikut. Jadi setelah beberapa hari nggak lama, kita juga ketemu langsung, oke, dan saling memaafkan, dan habis itu udah, oke, kita ngobrol lagi, ada kerjaan lagi ya. Iya. Jadi memang kalau mau, misalnya ya, mobil parkir salah tempat, jangan berusaha mendorong mobilnya, cari sopirnya, Pak, tolong mobilnya digeser, gitu ya. Nah, ibarat badan ini mobil, si yang kita mintai tolong itu si jiwa itu, ya itulah kita yang ngajak bicara. Jadi mobilnya bisa bergeser gitu. Kalau kita ngomong mendorong mobilnya, kelelahan dan belum tentu berhasil. Tapi kalau kita sopirnya mana nih ya? Oke, sopirnya Pak, sopir minta tolong. Nah, jadi kita minta maaf secara batin itu ibarat kita berbicara sama sopirnya. Analogi saya begitu sampai hari ini. Ya, terima kasih Mas Ari untuk sharingnya malam hari ini ya. Oke, kadang-kadang memang untuk kasus memaafkan ini ya, seringkali kita akan selalu diketemukan, pelajarannya sama ya, tentang memaafkan dan meminta maaf. Bisa akan dipertemukan dengan satu orang yang sama kalau itu memang belum selesai. Sampai ya selesai. Kalau belum selesai, kita masih akan terus mengalami rasa sakit. Misalnya nggak ketemu secara fisik, bahkan cuma ingat atau dengar namanya saja kita merasa ini ya sakit. Ya, itu sampai selesai. Jadi artinya apa? Memang kita harus melakukan secara terus-menerus, secara rutin sampai tidak ada perasaan apapun ya satu sama lain, atau minimal dalam diri kita ya. Kemudian kadang-kadang ketika ini dengan satu orang selesai, nanti akan didatangkan lagi bisa dengan orang yang berbeda. Ya. Ya, intinya ya dalam kehidupan ini pelajaran memaafkan dan minta maaf ini memang ini seumur hidup. Jadi mari kita kuasai keterampilan ini ya supaya kita bisa menyelesaikan PR dalam kehidupan kita kali ini. Ya, salah satunya tentang memaafkan dan meminta maaf secara batin. Baik. Terima kasih untuk sharing malam hari ini Mbak Catherine, Pak Surya, Bu Sri Martini, dan Mas Ari ya. Kita akan lanjutkan minggu depan.